Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 5 dari Prodi Akuntansi kelas 6D. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dari bab 2 dengan judul Akuntansi dalam Perspektif Global. Anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Sofia Intanovera, yang kedua Hana Rahmawati, ketiga Lasmito, dan yang keempat ada Sitaria. Untuk materi yang kami sampaikan pada kali ini adalah yang pertama ada interaksi akuntansi dengan lingkungan, yang kedua dampak diversitas akuntansi, ketiga upaya menghadapi dampak diversitas akuntansi, keempat layanan korporasi terhadap pemakai laporan keuangan asing, dan yang kelima upaya pemakai laporan keuangan asing. Untuk materi yang pertama adalah interaksi akuntansi dengan lingkungan. Akuntansi merupakan produk dari lingkungan di mana akuntansi tersebut eksis, baik lingkungan sosial, ekonomi, maupun institusional. Tetapi di samping itu, akuntansi juga mempengaruhi lingkungan. Keterkaitan akuntansi menyebabkan akuntansi bersifat spesifik untuk masing-masing lingkungan. Dan karena negara merupakan lingkungan yang mempunyai karakter yang khas, akuntansi juga bersifat spesifik untuk masing-masing negara. Dengan faktor-faktor lingkungan yang membentuk diversitas akuntansi yaitu yang pertama, pasar modal, yang kedua, rezim pelaporan, yang ketiga, entitas bisnis, yang keempat, sistem hukum, yang kelima, tingkat pelaksanaan, yang keenam, tingkat inflasi, yang ketujuh, hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara lain, yang kedelapan, ketinggian profesi akuntansi, yang kesembilan, eksistensi rangka konseptual, dan yang kesepuluh, kualitas pendidikan akuntansi. Kemudian, pengertian faktor-faktor lingkungan yang membentuk diversitas akuntansi. Yang pertama adalah pasar modal. Tingkat kecanggihan pasar modal mendorong akuntansi untuk secara konsisten mengikuti termin-termin keuangan dalam menyusun regulasi mengenai instrumen yang baru. Di Amerika Serikat misalnya, di mana selalu muncul instrumen keuangan baru. Regulasi akuntansi secara konsisten diperbarui agar laporan keuangan dapat melaporkan substansi ekonomi instrumen keuangan tersebut. Dan faktor yang kedua adalah rezim pelaporan. Negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu negara dengan rezim pelaporan tunggal atau single reporting regime, yaitu negara yang mempunyai satu set aturan untuk pelaporan keuangan dan sekaligus pelaporan pajak. Dan yang kedua adalah negara dengan rezim pelaporan rangkap atau dual reporting regime, yaitu negara yang mempunyai dua set aturan yang terdiri dari satu set aturan pelaporan keuangan dan satu set aturan untuk pelaporan pajak. Faktor yang ketiga adalah entitas bisnis. Di negara maju, banyak terdapat perusahaan yang berskala besar yang mempunyai aset yang besar, laba yang besar, karyawan yang banyak, bidang usaha yang sangat beragam, banyak produk yang dihasilkan, dan melakukan bisnis di banyak negara. Untuk melaporkan substansi ekonomi dari entitas bisnis seperti ini, diperlukan serangkaian aturan pelaporan keuangan yang rinci dan kompleks. Di negara berkembang, biasanya perusahaan yang ada merupakan perusahaan keluarga dan berskala kecil. Tentu saja untuk perusahaan seperti ini cukup ditetapkan regulasi yang lebih sederhana karena substansi ekonominya lebih sederhana dan mudah dipahami. Kemudian faktor yang keempat yaitu sistem hukum. Sistem hukum dapat dikelompokkan menjadi hukum undang-undang atau kadalau yang dikarakteristikkan sebagai pengamanatan perilaku yang dapat diterima, dan hukum umum atau common law berfokus pada merintangi perilaku yang tidak diinginkan. Pada negara-negara kode law cenderung ditetapkan regulasi akuntansi yang sangat rinci, perspektif, dan prosedural, dan biasanya ditentukan oleh lembaga legislatif yang titik beratnya adalah melindungi para kreditur. Sebaliknya, di negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Australia, regulasi akuntansi ditetapkan sepotong-sepotong, khususnya oleh badan pembuat standar sektor swasta. Titik berat dalam pelaporan keuangan di negara-negara common law adalah untuk menyajikan gambaran yang wajar kepada pemegang saham yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. 5. Pelaksanaan regulasi. Regulasi akuntansi tidak selalu sepenuhnya dilaksanakan di dalam praktik. Tingkat pelaksanaan dapat dihubungkan dengan sejumlah faktor yang memengaruhi kesungguhan atau kemampuan untuk melaksanakan regulasi.
Salah satu faktor tersebut adalah tipe sistem politik dan kepemimpinan di negara tersebut. 6. Tingkat inflasi. Model cost historis atau historical cost merupakan basis akuntansi yang dominan pada banyak negara karena model ini paling objektif. Dalam model ini, pelaporan aktiva yang dibeli sekian tahun yang lalu akan tetap mencerminkan harga perolehannya atau kos awal. Adanya inflasi, apalagi yang tingkatnya tinggi, menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasi laporan keuangan, sehingga relevansi model cost historis dengan pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan diragukan. Sementara relevansi model cost historis ini dalam sebuah lingkungan berinflasi rendah masih dipertanyakan, maka tentu saja di dalam lingkungan dengan inflasi tinggi, relevansi tersebut hilang sama sekali. Negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat yang pada umumnya berhasil mengendalikan inflasi menggunakan cost historis untuk tujuan pelaporan keuangan dengan dasar pemikiran bahwa inflasi tidak mempunyai dampak yang signifikan. Tetapi, negara-negara yang mempunyai inflasi tinggi tidak dapat bertahan dalam menggunakan model cost historis untuk pelaporan keuangan. Mereka menggunakan model-model yang disesuaikan dengan inflasi. 7. Hubungan ekonomi dan politik. Sistem akuntansi seperti halnya sistem hukum dan sistem pendidikan sering diimpor dan diekspor antar negara. Negara-negara jajahan pada umumnya mengimpor atau mengadopsi sistem akuntansi secara kolonial. Contohnya adalah negara-negara persemakmuran Inggris. Negara-negara ini dulu merupakan koloni-koloni Inggris, sehingga mengadopsi sistem akuntansi yang mirip atau identik dengan sistem akuntansi Inggris. Juga, akuntansi di Filipina berbasis akuntansi Amerika Serikat. Dan sampai dengan saat diperolehnya kemerdekaan, akuntansi di Indonesia secara esensial identik dengan akuntansi Belanda. Hubungan ekonomi antar negara juga potensial mengaruhi perkembangan akuntansi. Akuntansi di Kanada sangat dipengaruhi oleh akuntansi di Amerika Serikat, sehingga akuntansi di Kanada mirip dengan akuntansi di Amerika Serikat. 8. Status profesi akuntansi. Di negara-negara Common Law seperti Amerika Serikat dan Kanada, akuntansi merupakan profesi yang sangat dihargai. Profesi akuntansi banyak diatur sendiri oleh profesi tersebut dan memegang peran penting dalam menentukan standar akuntansi dan standar auditing, dan juga menetapkan persyaratan pendidikan serta lisensi untuk memasuki dan bertahan dalam profesi tersebut. Status profesi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, di mana profesi akuntansi kuat, laporan audit cenderung dihargai sebagai bersifat independen dan dapat dipercaya. 9. Eksistensi rangka konseptual. Rangka konseptual akuntansi didefinisikan sebagai suatu sistem terpadu dari fundamental-fundamental dan tujuan-tujuan yang saling terkait yang dapat mengarah ke standar-standar yang konsisten dan menggambarkan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Rangka konseptual secara khusus berkaitan dengan negara-negara yang menggunakan sistem akuntansi yang berorientasi kepada pengguna mikro. Negara-negara tersebut seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat merupakan pelopor dalam pengembangan dan adopsi rangka konseptual menurut versi mereka sendiri. Kebanyakan rangka konseptual berisi, yang pertama, pernyataan tentang tujuan akuntansi keuangan. Yang kedua, pemakai laporan keuangan yang ditargetkan. Ketiga, laporan akuntansi keuangan yang harus diterbitkan. Keempat, keterbatasan laporan keuangan. Kelima, lingkup dapat diterapkannya rangka konseptual. Yang keenam, definisi entitas laporan. Yang ketujuh, batasan dan basis pengakuan elemen-elemen laporan keuangan. Dan yang kedelapan, pengukuran elemen-elemen laporan keuangan dan konsep pemeliharaan modal. 10. Kualitas pendidikan akuntansi. Kualitas pendidikan akuntansi pada masing-masing negara mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan akuntansi di negara tersebut. Secara alami, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara lain, serta ketinggian profesi akuntansi. Negara-negara tertentu mempunyai sejarah panjang dalam memasukkan akuntansi dalam lembaga pendidikan tersier di perguruan tinggi. Pada negara-negara tersebut, para mahasiswa dapat memilih akuntansi sebagai bidang studi utama pada tingkat S1, S2, atau bahkan S3. Setelah lulus, mereka direkrut oleh kantor-kantor akuntan publik
dan juga perusahaan-perusahaan besar, sehingga meningkatkan daya tarik akuntansi sebagai sebuah bidang pendidikan tinggi. Tetapi di banyak negara, kualitas pendidikan akuntansi relatif rendah. Di negara-negara tersebut, akuntansi sering disamakan dengan pembukuan dan dihargai sebagai keterampilan, bukannya profesi. Selanjutnya, 2.2 Dampak diversitas akuntansi. Alasan ekonomi bagi upaya konvergensi akuntansi adalah adanya biaya yang akan direduksi oleh konvergensi akuntansi. Jika diversitas akuntansi merupakan rintangan arus modal lintas batas, maka mengurangi atau menyingkirkan rintangan ini akan membantu mengarahkan modal ke pemakai yang secara global paling efisien. Terdapat banyak bukti penelitian mengenai diversitas praktik laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Beberapa isu yang diuji meliputi pengaruh perbedaan tingkat disclosure terhadap keputusan listing, pengaruh perbedaan regulatori terhadap kelompok pemakai, dan pengaruh perbedaan perlakuan goodwill pada merger dan akuisisi. Perbedaan akuntansi dan perlakuan pajak mempengaruhi kegiatan merger internasional. Ini menunjukkan bahwa pengaruh perbedaan akuntansi dalam lingkup internasional adalah nyata. Perbedaan tersebut menimbulkan biaya pada sistem alokasi sumber secara global. Materi yang ketiga adalah upaya menghadapi dampak dari diversitas akuntansi. Yang pertama, persetujuan bilateral. Pendekatan ini dilakukan 2 atau lebih negara dengan mengasosiasikan persetujuan yang melibatkan pengakuan timbal balik masing-masing standar dengan rekonsiliasi tambahan tertentu. Menurut Saudargaran tahun 2001, diadakan Multi-Jurisdictional Disclosure System atau MDS sebagai sebuah persetujuan bilateral. Dan upaya yang kedua yaitu penerbitan kelas dunia. Pendekatan ini disarankan oleh New York Stock Exchange atau NYSE dengan mengkualifikasikan perusahaan sebagai penerbit kelas dunia. Dengan pendekatan ini ditujukan sebagai sebuah upaya untuk tidak membedakan antara perusahaan-perusahaan cetak biru global dan non-Amerika Serikat lainnya. Materi yang keempat adalah layanan korporasi terhadap pemakai laporan keuangan asing. Tanggapan korporasi kepada para pemakai asing berspektrum dari sama sekali tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan sebuah laporan keuangan yang dikhususkan bagi masing-masing negara asal para pemakai asing sampai dengan mentaati regulasi pelaporan keuangan di negara tersebut. Perusahaan menanggapi munculnya stakeholder asing berdasarkan lingkungan dan kebutuhan perusahaan tersebut. Beberapa tanggapan korporasi terhadap pemakai asing. Yang pertama, tidak melakukan upaya tambahan apapun. Banyak perusahaan yang tetap tidak melakukan upaya tambahan untuk para pemakai asing. Perusahaan yang melaksanakan pendekatan ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak menganggap bahwa pengeluaran tambahan untuk pemakai asing cukup mendatangkan manfaat, dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut hampir sepenuhnya beroperasi di negara sendiri. Tanggapan yang kedua yaitu translasi sederhana. Transaksi sederhana merupakan sebuah upaya minimum sebagian perusahaan yang dilakukan untuk merespon pemakai asing dengan melakukan penyusunan dalam menerjemahkan bahasa laporan tahunan ke bahasa negara mereka. Tanggapan yang ketiga adalah statement sederhana. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan statement atau laporan tahunan yang disusun dalam mata uang atau bahasa pemakai asing, sementara dengan prinsip-prinsip akuntansi negara penyusun yang masih tetap dipertahankan dalam negara tersebut. Tanggapan yang keempat, statement ulang terbatas. Statement ini merupakan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kegunaan laporan keuangan perusahaan bagi para pemakai asing. Dengan statement ulang terbatas, yang dimana sering disusun oleh perusahaan yang telah memperoleh modal dari pasar modal asing atau dengan merencanakan atas statement untuk memperolehnya. Dan tanggapan yang terakhir adalah statement sekunder. Statement ini menyajikan upaya terbesar yang secara realistis dapat diharapkan untuk dikerjakan oleh penyusun dalam kepentingan para pemakai asing. Upaya pemakai laporan keuangan asing. Choi dan Levitz pada tahun 1991 meneliti sejumlah kelompok pemakai untuk menentukan bagaimana mereka dipengaruhi oleh dan bagaimana mereka merespon laporan keuangan yang berasal dari negara lain. Temuan mereka adalah informatif jika dikaitkan dengan investor, underwriter, dan regulator. Yang pertama, investor. Investor institusional mengatasi perbedaan akuntansi dengan berbagai cara.
Mayoritas menunjukkan bahwa mereka membuat statement ulang laporan keuangan asing ke dalam PABU yang lebih mereka kenal. Yang kedua, underwriter. Mereka menghadapi perbedaan prinsip akuntansi dan perbedaan disclosure dengan berbagai cara. Metode-metode mereka dalam menghadapi perbedaan prinsip-prinsip akuntansi meliputi statement ulang laporan keuangan asing ke prinsip-prinsip akuntansi domestik underwriter, statement ulang ke PABU domestik maupun PABU AS bagi underwriter non-AS, dan melaksanakan analisis keuangan untung laku dalam PABU penerbit laporan keuangan. Yang ketiga, regulator pasar. Dalam survei Choi dan Levitz menunjukkan pengalamannya menghadapi problem-problem perbedaan akuntansi. Sebagian besar ini terkait dengan fakta bahwa para regulator pada umumnya mempunyai kekuasaan untuk memperoleh informasi tambahan apapun yang mereka perlukan secara langsung dari perusahaan-perusahaan yang mereka atur. Baik, sekian pemaparan materi bab 2 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.